Bayangkan seorang bos berlian terkenal, hidupnya bergelimang harta, disegani semua orang. Namun suatu hari ia menghilang tanpa jejak. Beberapa minggu kemudian, ia muncul kembali, bukan di kantor mewahnya, tapi di pinggir pasar, mendorong gerobak bakso lusuh, dengan wajah yang nyaris tak dikenali siapapun. Ia dihina, direndahkan, bahkan ditertawakan oleh banyak orang. Namun takdir punya cara yang indah untuk menguji hati manusia, karena di balik gerobak bakso dan hinaan itu, lelaki itu justru menemukan cinta yang tulus pada seorang gadis penjual bunga yang sederhana. Inilah kisah tentang perjalanan seorang bos kaya yang mencari makna hidup di jalanan. Kisah yang akan membuatmu berpikir ulang tentang arti kebahagiaan sejati. Simak ceritanya sampai selesai, karena kisah ini akan menyentuh hatimu hingga akhir. Pagi itu kota seperti baru bangun dari tidur yang tidak nyenyak. Jalanan memantulkan cahaya tipis yang lahir dari embun. Warung-warung menggeliat membuka pintunya, dan suara sapu dari halaman rumah menyisir sisa momen gelap yang tertinggal di sudut. Di ujung pasar kecil yang menempel pada gang sempit, seorang lelaki menuntun gerobak bakso berwarna biru pudar. Roda kirinya sedikit pincang, menimbulkan bunyi gesek yang khas setiap kali melewati paving yang tidak rata. Lelaki itu bernama Hilman. Sebelum hari ini, banyak orang mengenal nama itu seperti menyebut merek permata. Hilman adalah sosok yang tumbuh dari batu yang ditekan oleh waktu, menjadi berlian yang tak kompromi terhadap cahaya. Ruang kerjanya dulu berada di lantai tinggi, dikelilingi kaca luas yang mengurung langit. Orang datang dan pergi untuk menawar kilau, membungkus mimpi dengan nilai yang menempel pada angka. Dalam keramaian itu, Hilman mendengar suara lain. Suara yang tidak memakai jas, tidak memegang dokumen, dan tidak mengukur sesuatu dengan saldo. Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri. Suara yang meminta Hilman turun. Ia turun. Tidak dengan lift yang sunyi, melainkan dengan keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Hilman membeli gerobak bekas dari seorang pedagang tua yang bermata baik. Ia belajar menakar kuah, memintal daging dan tepung menjadi bulatan. Ia menghafal komposisi bumbu yang menempel pada indera, bukan pada spreadsheet. Ia meminjam dapur sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir pasar. Di atas tungku, kuah direbus perlahan. Uapnya mengabarkan aroma rempah yang jujur. Ia memoles gerobak itu dengan kain lap yang diulang berkali-kali sampai cat biru yang pudar terasa punya cerita. Ketika matahari naik seruas telunjuk, Hilman mulai mendorong gerobaknya keluar. Di perempatan pertama, ia berhenti untuk memastikan semua alat berada pada tempatnya. Panci besar berisi kuah, baskom berisi bakso dan mie, botol-botol kaca berisi kecap dan sambal, serta taburan bawang goreng yang selalu membuat orang menoleh. Ia menyalakan kompor. Api kecil menari, mengisyaratkan awal babak baru. Lelaki yang biasanya diantar supir kini mendorong roda. Lelaki yang dulu diantar kartu nama kini mengenalkan diri lewat senyum. Pembeli pertama datang dari kalangan yang sering disebut sederhana. Seorang kuli bangunan dengan kaos lusuh yang berwarna asli entah apa. Ia menukar lembaran uang kecil dengan semangkuk kuah hangat dan 2 bakso besar. Ia duduk di bangku lipat yang ditata Hilman menghadap ke jalan. Hilman memperhatikan cara lelaki itu menatap mangkuk. Bukan seperti menatap makanan, melainkan seperti menatap sesuatu yang bisa menenangkan. Hilman mengerti. Ada hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh kemewahan, tetapi bisa diraih oleh rasa. Menjelang siang, langit mengeluarkan panas yang lembut. Pasar menjadi ramai. Tukang sayur meneriakkan harga, penjual telur menepuk-tepuk karton, seorang ibu muda menimang bayinya sambil menawar cabai. Di tengah riuh itu, Hilman merasa menjadi bagian dari arus yang tidak pernah ia dengar dari balik dinding kantor. Setiap kembalian uang menjadi percakapan kecil. Setiap pesanan menjadi nama. Ada Mas, ada Mbak, ada Bu, ada Pak, ada adik, ada bapak tua yang menebar gosip ringan tentang seorang penjahit yang kabarnya pindah. Hidup terasa rendah hati. Namun dunia tidak selalu menggelar tikar halus untuk orang yang memilih jalan baru. Saat matahari meluncur melewati kepala, sekelompok perempuan muda datang dari arah kafe di seberang pasar. Mereka memakai pakaian yang serasi. Wangi parfum mereka menabrak aroma kuah. Mereka tertawa sebelum ada alasan untuk tertawa.
Salah satu dari mereka memandang ke gerobak biru pudar itu, memicingkan mata, dan menggerakkan tangan seolah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu. "Bakso di sini aman enggak? Jangan-jangan dagingnya entah apa," kata seorang perempuan berambut lurus yang dipotong tepat di bahu. Temannya menimpali dengan nada geli. "Lihat gerobaknya. Astaga. Warnanya aja seperti cat ujian praktik sekolah." Yang lain tertawa. Penjualnya juga. "Mas, kamu tidak takut kepanasan? Nanti kulitmu jadi gelap, loh." Hilman menatap mereka dengan tenang. Ia menyendok kuah, memasukkan bakso, menaburkan seledri. "Silakan kalau mau mencoba. Kalau tidak cocok, tidak usah bayar," ucapnya. Perempuan itu mendengus. "Enggak deh. Kita balik ke kafe saja. Minuman di sana ada foam yang cantik. Kalau minumannya cantik, foto kita juga cantik." Mereka berlalu sambil melempar tawa yang sengaja tidak disembunyikan. Hilman memandangi punggung mereka, bukan untuk menyimpan sakit hati, melainkan untuk mengingat sebuah pelajaran. Dunia menilai dari apa yang dilihatnya pertama kali. Dunia sering lupa bahwa rasa lahir dari kesabaran. Setelah mereka pergi, seorang anak kecil mendekat. Pipi anak itu kotor oleh debu. Matanya bersinar seperti manik-manik yang selalu jujur. Ia memegang koin di tangan, menatap mangkuk-mangkuk yang mengantre untuk diisi. "Mas, boleh nggak kalau baksonya satu aja? Kuahnya banyak," katanya lirih. Hilman tersenyum. "Boleh. Kamu suka sambal?" Anak itu menggeleng. "Tidak. Nanti aku kepedesan. Ibuku marah." "Baik. Kuah banyak, sambal tidak," kata Hilman. Ia menaruh satu bakso besar ke mangkuk, menambah mie, mengguyur kuah sampai permukaannya berkilau kecil di bawah sinar matahari. Ia menaburkan bawang goreng dengan gerak pelan. Saat ia ingin menerima koin dari tangan kecil itu, suara lain memotong. Kamu jangan minta beli. Mas, jangan dilayani. Anak ini suka ngutang," seru seorang penjual rokok eceran dari seberang. Anak itu menunduk. "Aku nggak ngutang. Aku bawa koin. Ini dari uang kembalian belanja." Hilman tetap menerima koin itu. "Tidak apa. Ini rezekimu hari ini," ucapnya. Lalu ia menambahkan satu bakso kecil lagi, hadiah kecil yang tidak perlu diumumkan. Anak itu tersenyum lebar, duduk di bangku, dan meniup kuah dengan cara yang membuat hati orang yang melihatnya mengalah pada rasa sayang. Menjelang sore, panas mereda. Awan berkumpul di barat, seperti beberapa helai kain tipis yang digantungkan pada jemuran yang panjang. Hilman mengusap kening, mengurangi api kompor, dan merapikan botol-botol. Ia menyadari sesuatu yang dulu jarang ia rasakan di kantor. Kepuasan yang lahir bukan dari menutup kesepakatan besar, tetapi dari mengosongkan panci secara pelan. Ia tidak sedang mengejar target. Ia sedang menghidupi harinya. Namun tidak semua hari dibiarkan damai. Di seberang jalan, perempuan-perempuan yang tadi menertawakan gerobaknya kembali melintas. Kali ini mereka tidak sekadar tertawa. Seorang di antaranya memotret gerobak Hilman, lalu melihat hasilnya dengan wajah menyeringai. "Gila sih. Caption yang pas apa? Lelaki yang kehilangan arah. Atau bos yang jatuh miskin?" "Hahaha," ucapnya. Temannya berbisik. "Kamu tahu nggak? Katanya ini tuh mirip bos berlian yang menghilang beberapa bulan lalu." Duh, bayangin, kalau dia benar, lucu banget. Dari berlian ke bakso. Aku pernah lihat fotonya di majalah. Tapi yang di sini terlalu kusam. Masa sih yang itu? Jangan halu. Bos berlian mana mungkin rela bau kuah? Hilman memalingkan wajah. Ia menatap panci. Permukaan kuah bergetar halus, menangkap pantulan langit yang mulai berwarna madu. Di tengah gang, suara pedagang sayur merapikan keranjang terdengar seperti irama yang menenangkan. Hilman mengikat tali gerobak. Ia menolak untuk masuk ke ruang pembuktian yang disodorkan oleh sikap mereka. Kesunyian di dalam dirinya lebih penting untuk dijaga. Sore menjelang malam. Lampu-lampu kios menyala. Cahaya oranye kecil-kecil tumbuh seperti bunga yang mekar di udara.
Hilman memarkir gerobaknya di bawah pohon ketapang. Ia menutup panci, mengikat kain penutup, lalu duduk di bangku lipat. Dari tempat itu, ia bisa melihat pasar yang mulai menutup satu persatu. Ia mendengar suara ibu memanggil anaknya pulang. Ia mencium wangi hujan yang belum turun tetapi sedang disiapkan oleh langit. Ia membuka dompet kain tempat menyimpan hasil hari ini. Uang kertas yang tidak tebal, uang koin yang seperti bintang kecil. Ia tersenyum. Ia menghitung sambil mengingat nama-nama yang tadi singgah. Anak kecil dengan koin. Kuli bangunan yang menatap mangkuk seperti menatap doa. Perempuan yang membeli 2 porsi untuk ibunya yang sedang sakit gigi. Penjual rokok yang sedari tadi mengamati dan akhirnya memesan 1 porsi juga. Satu hari yang sederhana, tetapi syarat. Pikiran Hilman lalu mengembara. Ia ingat ruang kantornya yang sunyi, meja kayu yang licin, lemari kaca yang memantulkan cahaya lampu. Ia ingat kata-kata yang pernah ia ucapkan pada dirinya sendiri sebelum menghilang. Aku ingin tahu, berapa harga kebahagiaan jika dijual tanpa merek? Kini ia merasa menemukan jawaban kecil. Kebahagiaan mungkin tidak dijual. Ia hadir ketika seseorang berhenti mengejar dan mulai merawat. Ia ada di uap kuah yang menghangatkan wajah seorang anak. Ia ada di senyum orang asing yang tak meminta apapun selain rasa. Langit akhirnya runtuh perlahan. Hujan turun bagaikan serabut halus yang diturunkan dari ketinggian. Pasar yang tadinya hendak sepi berubah menjadi orkestra kecil dari suara air. Hilman membuka payung kain untuk menaungi gerobaknya. Ia menyeka kursi. Ia hendak pulang ketika seorang perempuan muda berjaket tebal berhenti di depan gerobak. Mas, bisa 1 porsi. Kuahnya panas sekali. Aku kedinginan, katanya. Baik, jawab Hilman. Ia menyalakan kompor lebih besar, menunggu uap menebal, lalu menyiapkan mangkuk. Perempuan itu menatap gerobak dengan saksama. Mas baru di sini ya? Iya, baru beberapa hari, kata Hilman. Perempuan itu tersenyum kecil. Semoga betah. Pasar ini cerewet, tapi kalau sudah sayang, tidak akan melepas. Hilman mengangguk. Terima kasih. Saat perempuan itu selesai makan, ia membayar dan menambahkan uang lebih. Hilman menolak. Kembaliannya jangan lupa. Anggap sedekah dari orang yang tidak punya waktu untuk berbuat baik di tempat lain, ucap perempuan itu. Ia pergi dengan payung kecil, membiarkan beberapa helai hujan menempel di rambutnya. Setelah itu, hujan reda. Hilman mendorong gerobaknya menuju rumah kontrakan kecil. Gang sempit dilalui dengan sabar. Di beberapa sudut, lampu-lampu rumah menyorotkan kehangatan. Anak-anak berlarian mengejar bayangan. Bau tanah basah seperti wangi lama yang ditawarkan kembali kepada siapapun yang rindu. Di halaman kontrakan, ia memarkir gerobak, memadamkan kompor, dan mulai mencuci peralatan. Setiap sendok ia gosok seperti menghilangkan sisa hari yang menempel. Setiap mangkuk ia bilas dengan air mengalir, memandang pantulan wajahnya yang tidak lagi seperti foto majalah. Di kamar sempit, Hilman duduk di tepi kasur tipis. Ia memegang buku catatan kecil. Halaman pertama sudah ditulis dengan kalimat yang lahir pada malam pertamanya menjadi penjual bakso. Aku memulai dari rasa. Malam ini ia menambahkan beberapa baris. Hari ini aku belajar bahwa ejekan adalah angin. Ia lewat di telinga, menggoyang beberapa daun, lalu pergi. Yang tinggal adalah batang yang tepat dan akar yang kuat. Aku ingin menjadi akar di tempat aku memilih berdiri. Ia mematikan lampu, menyisakan cahaya kecil dari jendela yang tidak tertutup rapat. Dari luar, suara air turun dari talang seperti kantata sederhana. Hilman memejamkan mata. Di antara kantuk, ada rasa syukur. Ia mengulang pelan kalimat yang tadi diucapkannya pada diri sendiri. Kebahagiaan tidak dijual. Ia dirawat. Ia seperti kuah yang tidak boleh terlalu cepat mendidih. Ia seperti bakso yang tidak boleh dipaksa matang. Ia membutuhkan waktu. Esok paginya, Hilman bangun sebelum ayam berkokok. Ia menyalakan kompor di dapur kontrakan. Bumbu ia tumis perlahan sampai harum mengisi ruang. Ia menyiapkan adonan bakso, menggenggamnya dengan ritme yang sudah mulai akrab di tangan.
Ia menunggu air mendidih, lalu memasukkan bulatan satu persatu. Uap yang naik seperti kabar baik yang dikirimkan langit pada hari yang baru. Saat matahari mengintip di balik atap seng, Hilman sudah menuntun gerobaknya ke pasar. Di pintu gang, ia bertemu dengan bapak tua penjaga parkir yang ramah. Lelaki itu mengangkat tangan, mengucap selamat pagi, lalu berkata bahwa hari ini mungkin ramai karena ada hajatan di balai warga. Hilman mengangguk. Ia mengucap terima kasih dan melanjutkan langkah. Pagi berjalan seperti benang yang ditarik dari gulungan. Pembeli datang. Hilman menghafal wajah mereka satu persatu seperti menghafal pasal-pasal kemanusiaan. Ia tahu siapa yang suka tambahan seledri, siapa yang selalu meminta bawang goreng lebih, siapa yang diam-diam menyisihkan separuh bakso untuk anaknya di rumah. Di tengah semua itu, orang-orang baru singgah membawa cerita lain. Sebuah mobil berhenti tidak jauh dari gerobak. 3 perempuan turun. Wajah mereka adalah wajah yang tadi sore tertawa. Mereka melangkah mendekat, mungkin karena lapar, mungkin karena ingin memastikan sesuatu yang mereka jadikan bahan olok-olok semalam. Hilman menyiapkan mangkuk dengan gerak yang sama tenangnya. Salah satu dari mereka bersuara lebih dulu. "Mas, 1 porsi. Jangan banyak lemak. Aku lagi jaga badan." "Baik," jawab Hilman. Ia menyendok kuah, mengatur porsi dengan teliti. Ia menaburkan seledri dan bawang goreng. "Silakan." Perempuan itu mencicipi. Tatapannya berubah sebentar, lalu berusaha kembali datar. Tidak buruk, tapi nggak spesial juga." Temannya menyikut pelan. "Kalau nggak spesial, kenapa dihabiskan?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Kan aku lapar." Teman yang lain menyandarkan dagu pada telapak tangan. "Mas, kalau misalnya ada orang bilang Mas ini mirip seseorang, kira-kira Mas marah tidak?" Hilman menatap mereka. "Saya tidak punya kemiripan dengan siapa-siapa. Saya hanya penjual bakso." Perempuan itu tertawa. "Jawabannya bagus. Kamu bisa jadi bintang iklan. Penjual bakso yang misterius." Mereka makan sambil berceloteh. Hilman melayani orang lain. Saat mereka selesai, mereka membayar dengan uang pas, lalu pergi tanpa menambahkan komentar. Hilman tidak menagih komentar. Ia menagih rasa damai yang diusahakan pagi ini. Dan pagi itu memberinya. Siang merangkak. Gerobak semakin ringan. Hilman memutuskan untuk mendorongnya ke sisi pasar yang lain, sekadar berharap angin membawa pelanggan berbeda. Di titik itu, ia melewati kios bunga. Kios itu tidak besar. Papan namanya ditulis tangan dengan cat yang sudah mulai pudar. Namun tataan bunganya rapi dan berani. Matahari memantul pada kelopak yang diguyur air. Wangi yang halus mengalun seperti lagu yang tidak memaksa didengar. Hilman melambatkan langkah tanpa sadar. Ada gerak yang lembut di balik susunan vas. Ia tidak melihat wajah siapapun. Hanya 2 tangan yang sedang mengusap daun, menepuk-nepuk tanah, dan menata ulang tangkai melati. Tangan itu bekerja dengan telaten, seperti tengah menyusun ulang dunia kecil agar terasa pas untuk ditinggali. Hilman mendesah pelan. Ia tidak berhenti. Ia hanya menandai tempat itu dalam ingatan. Bukan karena ingin membeli bunga. Lebih karena ia merasa ada sesuatu di sana yang sefrekuensi dengan keputusan yang diambilnya beberapa waktu lalu. Merawat adalah kata yang sama, entah untuk kuah, bakso, atau bunga. Merawat adalah cara untuk mengembalikan makna pada hidup. Sore kembali datang. Gerobak mengeluarkan bunyi gesek roda yang sama, tetapi hati Hilman terasa berbeda. Ia semakin ringan meladeni ejekan. Ia semakin peka menangkap rasa syukur kecil yang datang dari arah yang tak terduga. Di ujung hari, seorang ibu membawa anaknya yang demam. Ibu itu memesan semangkuk bakso tanpa sambal. Hilman menambahkan telur rebus yang ia sisihkan tadi. Ibu itu terkejut. Hilman hanya berkata bahwa hari ini adalah hari yang baik untuk menolong. Ibu itu mengucapkan terima kasih dengan air mata yang ia tahan. Hilman menatapnya dengan hangat, lalu memberi kembalian yang sedikit lebih besar dari seharusnya. Kadang angka tidak harus tepat. Selama hati yang menerima merasa cukup. Malam tiba bersama angin yang menggoyang dedaunan.
Hilman pulang membawa gerobak yang semakin bersih panci dan semakin kotor roda. Di kamar, ia kembali menulis. Ia mencatat pelajaran hari ini. Ia menulis tentang kelompok perempuan yang masih saja mencari alasan untuk menertawakan. Ia menulis tentang anak kecil yang berani menggunakan koin untuk memesan bahagia. Ia menulis tentang kios bunga yang belum sempat ia hampiri. Ia menulis tentang ketenangan yang tumbuh di sela pekerjaan yang sederhana. Kata-katanya mengalir seperti kuah yang tidak terburu. Ia menutup buku dan memeluk sunyi. Di sela-sela hampir tidur, Hilman mendengar suara langkah yang melintas di depan jendela. Langkah yang tidak ia kenal. Ia tidak menengok. Ia membiarkan misteri tetap menjadi misteri. Hidup tidak membutuhkan semua jawaban dalam satu malam. Ia memejamkan mata, memikirkan gerobak biru pudar yang akan kembali menelusuri jalanan esok pagi. Ia memikirkan wangi melati yang singgah di angin. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak mengejar apapun. Ia berjalan. Dan berjalan, bagi sebagian orang, sudah cukup untuk menemukan tujuan. Hari berikutnya datang tanpa drama. Matahari menyusup melalui tirai tipis. Hilman bangun dan menjalani ritual yang sama. Ada ketenangan dalam pengulangan. Ada harapan yang tumbuh ketika tangan melakukan hal yang akrab sambil hati berdoa. Di pasar, wajah-wajah yang sama menyapa dengan sapaan yang semakin hangat. Kuli bangunan menunjuk gerobak Hilman sambil berkata kepada kawannya bahwa bakso di sana tidak pelit kuah. Penjual rokok menawarkan rokok yang ditolak Hilman dengan tertawa. Seorang ibu memberi kabar bahwa anaknya sudah turun demam. Hilman mengangguk dan menambahkan bawang goreng lebih banyak untuk ibu itu. Kebahagiaan memang tidak dijual. Tetapi ketika dibagi, ia berlipat. Hingga siang hampir purna, langit kembali berawan. Hilman mendorong gerobak melewati kios bunga itu lagi. Kali ini ia berhenti sebentar. Ia melihat sekeliling. Kios itu dikelola oleh seorang gadis muda dengan rambut yang diselipkan ke dalam kerudung sederhana. Hilman tidak memanggil. Ia hanya menatap dari kejauhan. Gadis itu tidak menyadari kehadirannya. Ia sedang sibuk memeriksa daun yang baru datang dari pemasok. Hilman merasakan sesuatu yang tidak bisa ia namai. Bukan kagum yang bergerak cepat. Bukan juga tertarik yang tumbuh dari mata. Ada getar yang lahir dari kesaksian terhadap ketulusan orang lain. Ia menghela napas, memperbaiki pegangan pada gerobak, dan melanjutkan perjalanan. Senja turun, dan kota kembali memasang wajah lampu. Hilman menutup hari dengan cara yang sama. Membersihkan panci. Mengeringkan mangkuk. Menulis kalimat penutup di buku kecil. Di bawah judul hari ini, ia menambahkan satu baris yang pendek. Aku menemukan wangi yang bisa menyembuhkan. Ia tidak menulis lebih banyak. Yang penting tertanam. Di luar jendela, langit berwarna gelap kebiruan. Bintang-bintang menyalakan titik kecilnya sendiri. Hilman menatap diam. Di masa lalunya, ia terbiasa mengukur waktu dengan rapat dan keberangkatan. Kini ia menandai waktu dengan aroma kuah dan langkah pelan di gang. Dua dunia yang sama-sama nyata, tetapi hanya satu yang membuatnya merasa menjadi manusia utuh. Di dalam dada, ada ruang yang longgar. Di ruang itu, sesuatu mulai bertunas. Bukan rencana untuk kembali ke puncak. Bukan juga penolakan terhadap masa lalu. Hanya sebentuk keinginan untuk merawat apapun yang tumbuh dari kejujuran. Malam semakin dalam. Hilman mematikan lampu. Kegelapan tidak lagi menakutkan. Kegelapan memberi kesempatan kepada hati untuk berbicara tanpa gangguan. Dalam gelap itu, Hilman berbisik. Ia menyebut satu kata yang terasa asing sekaligus akrab. Terima kasih. Lalu ia tidur, dilingkupi aroma kuah yang sudah lama habis, namun masih tinggal di udara seperti doa yang pelan dan setia. Pagi datang seperti selembar kertas kosong. Pasar masih menguap. Langit belum sepenuhnya biru. Hilman menuntun gerobaknya melalui jalan yang mulai ia hafal. Gang sempit, tikungan kecil di dekat rumah berket kuning, dan kios bunga di ujung barat yang selalu menebarkan aroma lembut. Ia berhenti di sana sejenak, bukan untuk membeli, tapi karena matanya merasa tenang setiap kali melewati tempat itu.
Kali ini gadis penjual bunga sudah membuka kios. Ia menata mawar merah muda di dalam vas kaca, mengelap meja, lalu menyiram pot-pot kecil dengan air yang menetes seperti butir waktu. Hilman melihatnya dari balik gerobak. Gerak gadis itu halus, tidak tergesa, seolah ia tahu bahwa bunga membutuhkan ritme yang lambat agar tetap hidup. Gadis itu bernama Raina. Hari itu, Hilman memberanikan diri berhenti. Bunganya cantik sekali, katanya pelan. Raina menoleh, tersenyum ramah. Terima kasih. Tapi ini belum semuanya. Masih banyak yang belum sempat dirapikan. Hilman menunjuk setangkai melati. Berapa satu ikat? Kalau untuk melati, 2.000 saja. Jawabnya. Hilman mengangguk. Saya beli satu. Buat hiasan di gerobak. Raina tampak sedikit heran. Untuk hiasan gerobak bakso? Iya, ujar Hilman, tersenyum. Biar wangi dan manis dilihat orang. Raina tertawa kecil. Matanya menyipit lucu. Lucu juga. Biasanya orang beli bunga buat rumah, bukan buat gerobak. Hilman menatap bunga itu. Mungkin gerobak juga perlu merasa hidup. Sama seperti manusia. Raina tidak membalas. Ia hanya menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Lalu menyerahkan melati itu dengan senyum yang sulit dijelaskan. Kalau begitu, semoga melatinya membawa rezeki yang wangi, Mas Bakso. Kalimat itu menempel di telinga Hilman sepanjang hari. Setiap kali ia menatap melati kecil di ujung gerobak, hatinya seperti diisi ulang. Pembeli datang silih berganti. Tapi yang ia ingat hanya senyum Raina dan cara gadis itu menyentuh bunga seperti sedang menenangkan seseorang yang sedang cemas. Hari berikutnya, Hilman kembali melewati kios bunga itu. Melati yang kemarin ia beli sudah layu, tapi ia menyimpannya di laci gerobak, enggan membuangnya. Ia berhenti lagi di depan kios. Sudah laku semua? Tanyanya. Raina menggeleng. Belum. Hujan kemarin bikin orang malas keluar. Tapi tidak apa, bunga juga butuh waktu untuk dicintai. Hilman menatapnya. Kalimat yang indah. Raina tersenyum. Saya tidak pandai merangkai kata, tapi bunga mengajarkan itu setiap hari. Sejak hari itu, Hilman mulai terbiasa menyapa Raina. Kadang ia membelikan bakso untuknya, kadang hanya sekadar menitipkan sapaan pagi. Ia tahu gadis itu tinggal di rumah kecil di belakang pasar bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Hidup mereka sederhana, tapi Raina tak pernah tampak letih. Ia seperti memiliki mata air kecil di dalam dadanya yang tak pernah kering. Suatu sore, ketika langit mendung, Raina menghampiri Hilman yang sedang menata mangkuk di gerobak. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Tentu, jawab Hilman. Kenapa Mas memilih jualan bakso? Dari cara Mas bicara, sepertinya Mas bukan orang biasa di dunia pasar. Hilman menatap langit. Mungkin karena saya ingin tahu, seperti apa rasanya hidup tanpa gelar, tanpa nama besar, tanpa orang yang menunduk karena takut. Raina diam. Mas seperti sedang mencari sesuatu yang hilang. Hilman menatap matanya. Mungkin. Atau mungkin saya sedang menunggu sesuatu yang belum datang. Raina menunduk, memainkan jemarinya. Semoga nanti ditemukan, ya. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Hilman terdengar seperti doa. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang tak disadari berubah menjadi kebiasaan manis. Hilman selalu membeli bunga kecil setiap pagi, dan Raina selalu menyiapkan setangkai melati paling segar untuknya. Mereka berbagi percakapan ringan, tentang cuaca, tentang harga sayur, tentang pelanggan yang lucu atau cerewet. Tapi di antara kata-kata itu, ada jeda panjang yang berisi sesuatu yang tak diucapkan, ketertarikan yang tumbuh diam-diam. Suatu hari, Raina bercerita tentang ibunya. Ibu dulu pernah punya kios bunga yang lebih besar di jalan utama. Tapi setelah sakit, aku jual semuanya, tinggal ini saja. Hilman bertanya pelan. Tidak menyesal. Raina tersenyum. Kalau bunga saja bisa layu dan tumbuh lagi, kenapa manusia harus takut kehilangan? Hilman terdiam lama. Ia merasa seperti sedang diajari cara baru untuk menerima hidup. Waktu terus berjalan.
Setiap sore menjelang maghrib, kios bunga Raina menutup, dan Hilman mengantar pulang gerobaknya melewati jalan yang sama. Kadang ia sengaja memperlambat langkah, berharap bisa melihat Raina menutup kios. Sekali waktu, Raina melambaikan tangan sambil tersenyum. "Sampai besok, Mas Bakso." Hilman menjawab, "Sampai besok, Mbak Bunga." Namun semakin lama, bisikan dunia lama mulai mendekat. Suatu malam, Hilman sedang mencatat hasil penjualan di buku kecilnya ketika ponselnya yang sudah lama tidak ia sentuh bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Pak Hilman, media mulai mencium kabar keberadaan Anda. Mereka mencari sampai ke pasar. Segera hubungi saya. Ini penting." Hilman mematikan ponsel itu. Dunia yang ia tinggalkan mulai mengetuk kembali. Ia menatap jendela yang berkabut oleh uap malam dan bergumam, "Belum waktunya kembali." Keesokan paginya, Hilman tetap datang ke pasar. Tapi kali ini matanya sedikit resah. Ia takut Raina mendengar sesuatu tentang masa lalunya. Namun gadis itu tetap seperti biasa, tersenyum, menata bunga, dan menyapanya dengan ramah. "Mas, melatinya mau diganti yang baru?" Hilman mengangguk. "Iya. Yang paling segar, ya." Raina mengambil satu ikat kecil. Yang ini baru dipetik subuh. Masih berembun. Seperti pagi yang jujur. Hilman tertawa kecil. "Kamu selalu punya kata-kata yang indah untuk hal sederhana. Kalau setiap hari melihat sesuatu yang hidup dan wangi, lama-lama kata juga jadi lembut," jawabnya. Hari itu mereka berbicara lebih lama dari biasanya. Tentang bunga yang tak bisa tumbuh di tanah yang salah. Tentang manusia yang sering berpura-pura kuat padahal hanya ingin dimengerti. Tentang cinta yang bisa tumbuh dari aroma dan perhatian, bukan dari kemewahan. Raina tidak tahu siapa Hilman sebenarnya. Ia hanya mengenal lelaki sederhana yang sabar dan pandai mendengarkan. Tapi di hati Hilman, perasaan itu tumbuh semakin nyata. Ia tahu bahwa kali ini, apa yang ia rasakan bukan rasa kagum biasa. Ini adalah cinta yang tidak perlu dibungkus nama besar. Malamnya, Hilman menulis di buku kecilnya. "Hari ini aku tahu, bunga tidak butuh cahaya yang berlebihan untuk tumbuh. Ia cukup dengan air, kesabaran, dan tempat yang tepat. Mungkin aku sedang tumbuh di bawah sinar yang lembut itu sekarang." Ia menutup buku dan memejamkan mata. Di balik kelopak matanya, wajah Raina muncul samar, seperti aroma melati yang bertahan lama setelah bunganya layu. Beberapa minggu berlalu. Hilman dan Raina semakin dekat. Orang pasar mulai memperhatikan mereka. Sebagian menggoda, sebagian tersenyum maklum. Tapi bagi Hilman, itu semua tidak penting. Ia merasa hidupnya kembali punya arah. Ia merasa menjadi manusia yang utuh, bukan sekadar nama di papan direktur. Namun hidup selalu menyimpan ujian untuk mereka yang mulai tenang. Suatu siang, seorang pria datang ke kios bunga Raina. Ia berpakaian rapi, berbicara dengan nada rendah tapi tegas. Raina tampak terkejut, lalu menatap ke arah Hilman yang kebetulan melintas. Tatapan itu aneh, campuran antara bingung dan khawatir. Pria itu kemudian menatap Hilman. "Anda, Hilman, bukan?" Hilman terdiam. Dunia yang ia tinggalkan akhirnya menemukan dirinya. Raina melihat keduanya bergeming di antara aroma bunga. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi di dadanya, sesuatu berdesir, seperti kelopak yang disentuh angin sebelum gugur. Hari itu, angin di pasar terasa lebih berat dari biasanya. Pagi kembali menumpahkan cahaya lembutnya ke atas atap pasar. Kabut tipis bergulung di antara kios, dan udara masih menyimpan aroma tanah basah sisa hujan semalam. Hilman menuntun gerobaknya seperti biasa, melewati jalan yang mulai menjadi bagian dari denyut hidupnya. Namun hari ini langkahnya sedikit pelan. Sejak pertemuannya dengan pria asing kemarin, dadanya terasa berat. Pria itu datang tanpa peringatan, menyebut namanya dengan yakin, lalu menghilang tanpa jejak. Hilman tahu siapa dia. Salah satu direktur muda yang dulu bekerja di bawahnya. Dunia yang ia tinggalkan sudah mulai menelusuri jejaknya, dan itu berarti waktu penyamarannya mungkin tidak lama lagi.
Tapi yang paling membuat Hilman cemas bukanlah kabar tentang dirinya, melainkan kemungkinan bahwa Raina akan mengetahui siapa dia sebenarnya. Sesampainya di pasar, Hilman melihat kios bunga Raina sudah buka seperti biasa. Gadis itu sedang menata bunga krisan putih dalam vas kaca tinggi. Senyumnya tenang, seolah tidak ada yang berubah. Namun Hilman merasa ada jarak yang halus di antara mereka. "Selamat pagi," sapa Hilman dengan suara hati-hati. "Pagi, Mas Bakso," jawab Raina. "Sudah siap jualan lagi?" Hilman mengangguk. "Seperti biasa." "Melatinya mau diganti yang baru?" "Iya, kalau masih ada." Raina menyerahkan setangkai melati segar yang masih berembun. Saat tangan mereka bersentuhan, Hilman bisa merasakan kesejukan dari kulit Raina, tapi juga sesuatu yang lain, semacam getaran halus dari kegelisahan yang tidak diucapkan. Ia ingin bertanya, tapi menahan diri. Dunia yang sederhana ini rapuh. Satu pertanyaan yang salah bisa memecah keseimbangan yang sudah mereka rawat perlahan. Hari itu, Hilman berdagang seperti biasa. Namun pikirannya berkelana. Setiap kali pelanggan memuji rasa baksonya, ia hanya mengangguk tanpa sungguh mendengar. Dalam hatinya, ada pergulatan antara dua dunia. Dunia yang pernah ia pimpin dan dunia yang kini menumbuhkannya kembali menjadi manusia. Menjelang sore, langit mendung. Hujan turun perlahan, mengubah pasar menjadi simfoni payung dan langkah tergesa. Hilman menutup sebagian gerobaknya dengan terpal dan menggeser posisi ke dekat kios bunga, agar tidak terlalu basah. Raina sedang menutup beberapa bunga dengan plastik bening agar tidak rusak. "Mas, gerobaknya sini saja, biar nggak kehujanan," katanya sambil menepuk sisi kiosnya. Hilman tersenyum. "Terima kasih. Hujan hari ini agak deras." Raina menatap langit. Hujan selalu begini. Turun tanpa tanya, tapi meninggalkan kesejukan. Hilman memperhatikan caranya berbicara. Caranya memandangi langit yang kelabu tapi tidak terlihat sedih. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuat Hilman ingin tetap diam di sampingnya, walau hanya mendengarkan hujan jatuh. Ketika suara hujan makin deras, Hilman mengeluarkan 2 mangkuk dari gerobak. "Mau makan bakso?" tawarnya. Raina mengangkat alis, setengah bercanda. "Masa aku disuruh bayar juga?" "Tidak. Ini hadiah dari orang yang menghormati kerja kerasmu." Raina tertawa kecil. "Baiklah, tapi kalau rasanya tidak enak, aku akan jujur." Hilman menyiapkan mangkuk dengan tangan yang terampil. Kuah panas menari di permukaan. Wangi bawang goreng dan seledri menembus aroma hujan. Ia menyerahkan mangkuk itu dengan hati-hati. Raina meniup uapnya pelan, lalu mencicipi. "Wah," katanya sambil tersenyum. "Ternyata enak sekali. Aku kira semua penjual bakso cuma tahu caranya bikin kenyang. Tapi yang ini bikin hangat." Hilman menatapnya. "Mungkin karena aku membuatnya dengan hati yang sedang belajar." Raina berhenti sejenak, menatap mata Hilman. "Belajar apa?" "Belajar memahami bahwa yang sederhana pun bisa punya makna dalam." Hujan turun semakin halus, seperti tirai air yang menggantung di antara mereka. Tidak ada suara lain selain gelegak kecil dari panci dan detak hujan di atap kios. Dalam keheningan itu, sesuatu yang samar tumbuh. Kedekatan yang tidak butuh pengakuan, rasa yang tidak butuh nama. Setelah mangkuk kosong, Raina meletakkannya di meja kayu kecil. "Mas, boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu." "Mas tidak pernah cerita tentang masa lalu. Dulu Mas kerja apa?" Hilman tersenyum tipis. "Dulu aku menjual sesuatu yang jauh lebih keras dari bakso." Raina tertawa, mengira Hilman bercanda. "Apa itu? Batu?" "Iya, batu yang bisa memantulkan cahaya, tapi tidak bisa memantulkan rasa." Raina memiringkan kepala, mencoba memahami. Kedengarannya seperti kalimat dari buku puisi. "Mungkin aku memang sedang menulisnya," jawab Hilman pelan. Sore itu berakhir tanpa kata-kata tambahan. Tapi di antara mereka sudah ada sesuatu yang berubah. Seperti bunga yang tiba-tiba bersemi di selaretakan tanah, cinta tumbuh diam-diam, tidak diminta, tidak direncanakan,
hanya hadir karena dua hati yang sama-sama mencari tempat pulang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti musik yang lembut. Hilman dan Raina semakin sering berbicara. Kadang tentang bunga, kadang tentang pelanggan yang lucu. Kadang mereka berbagi makanan, kadang hanya diam berdampingan memandang senja. Pasar yang biasanya riuh kini terasa seperti taman kecil bagi dua jiwa yang sedang belajar mengenal cinta tanpa pamrih. Suatu sore, Raina membawa seekor kucing kecil yang basah kuyup karena hujan. "Aku temukan di belakang pasar," katanya. "Kasihan, menggigil." Hilman membantu mengeringkan bulu kucing itu dengan kain lap bersih. "Hidup selalu memberi kita sesuatu untuk dirawat," ucapnya pelan. Raina mengangguk. "Mungkin itu cara Allah mengajarkan kasih sayang." Hilman tersenyum. Ia menatap gadis di depannya dan menyadari betapa dalam ia sudah tenggelam. Ia tidak lagi berpikir tentang berlian, tentang rapat, tentang laporan keuangan. Ia hanya berpikir tentang bagaimana cara membuat Raina tetap tersenyum setiap hari. Namun seperti setiap kisah indah, bayangan gelap selalu menunggu di tepi. Suatu malam, ketika pasar sudah sepi, Hilman duduk di kamar kontrakannya, menulis di buku kecilnya. Di luar jendela, bulan separuh tergantung di langit. Cahayanya jatuh di halaman yang basah. Ia menulis, "Aku takut. Bukan takut kehilangan, tapi takut harus kembali ke dunia yang dulu, dan kehilangan diriku yang baru." Ponselnya yang lama ia abaikan kini kembali bergetar. Pesan singkat masuk. "Media menemukan foto Anda bersama penjual bunga di pasar. Besok berita akan keluar. Segera kembali sebelum semuanya terlambat." Hilman terdiam lama. Tangannya gemetar sedikit. Ia menatap buku catatan itu, lalu menutupnya perlahan. Di luar, angin berembus membawa aroma melati dari kios Raina yang tidak jauh dari kontrakannya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Pagi berikutnya, pasar berisik seperti biasa. Namun kali ini, setiap orang menatap Hilman dengan pandangan berbeda. Beberapa berbisik pelan, beberapa bahkan tersenyum miring. Di warung kopi, dua penjual berbincang. "Itu loh," katanya penjual bakso itu, "bos berlian yang nyamar." "Masa sih? Tapi wajahnya mirip memang. Aku pernah lihat di majalah." Katanya dia lagi stres karena ditinggal tunangannya. Ya ampun, dunia ini gila. Bos berlian jualan bakso. Raina mendengar sebagian percakapan itu saat berjalan menuju kios. Langkahnya melambat. Ia memandang ke arah Hilman yang sedang menata mangkuk di gerobak biru pudar itu. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu. Raina menelan ludah. Di dadanya muncul rasa yang sulit dijelaskan. Bingung, marah, dan tak percaya bercampur jadi satu. Ketika Hilman mendekatinya untuk membeli bunga seperti biasa, Raina tidak tersenyum seperti hari-hari sebelumnya. "Mas," katanya datar. "Apa semua yang orang bilang itu benar?" Hilman terdiam. "Kamu dengar dari siapa?" "Pasar tidak bisa diam kalau ada kabar baru." "Jadi, benar Mas itu bos berlian?" Hilman menarik napas panjang. "Aku dulu memang hidup di dunia itu. Tapi aku tidak lagi ingin kembali ke sana." Raina menatapnya tajam. "Kenapa tidak bilang sejak awal?" "Karena aku ingin dikenal sebagai manusia, bukan sebagai nama besar." Raina menggenggam ujung kain bajunya. "Aku tidak peduli Mas kaya atau tidak. Aku cuma merasa dibohongi. Semua percakapan kita, semua kesederhanaan itu, ternyata ada rahasia di belakangnya." Hilman menatapnya dengan mata yang mulai basah. "Aku tidak pernah berniat menipu. Aku hanya ingin menjadi orang biasa yang bisa merasakan hidup lagi." Raina menggeleng. Suaranya bergetar. "Tapi yang kamu lakukan tetap menyakitkan. Kamu datang ke dunia kami dengan pakaian orang kecil, tapi membawa kebohongan sebesar gedung tinggi yang kamu tinggalkan." Hilman ingin menjelaskan lebih banyak, tapi lidahnya keluh. Di antara suara pasar dan aroma bunga yang biasa menenangkan, hari itu terasa asing. Raina berjalan menjauh tanpa menoleh. Di gerobaknya, melati yang selalu digantung kini jatuh ke tanah, dan Hilman tidak sanggup memungutnya.
Ia duduk lama di bangku kayu, membiarkan hari berganti menjadi senja. Langit memerah seperti luka yang belum sembuh. Orang-orang lewat tanpa menatapnya lagi. Hilman tahu, dunianya yang baru mulai ia bangun mulai runtuh sedikit demi sedikit. Malam tiba, tapi ia tidak pulang. Ia hanya duduk di bawah pohon ketapang dekat kios bunga yang kini tertutup kain putih. Angin membawa sisa aroma mawar yang mulai layu. Hilman memejamkan mata dan berbisik pada dirinya sendiri. Setiap kejujuran yang tertunda akan terasa seperti kebohongan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan dunia lamanya, Hilman merasa benar-benar kehilangan. Bukan uang, bukan nama, tapi hati yang pernah membuatnya hidup lagi. Langit pagi tampak murung. Awan kelabu menggantung rendah. Seakan menunggu sesuatu yang tidak ingin diucapkan. Pasar sepi lebih lama dari biasanya, dan angin membawa kabar yang tidak sepenuhnya jelas, tapi cukup untuk membuat semua orang berbicara pelan-pelan di antara bisik dan dugaan. Hilman datang dengan langkah pelan. Gerobaknya berderit lembut seperti tubuh yang menahan berat rahasia. Di setiap sudut pasar, tatapan mata mengikutinya. Bukan tatapan ramah seperti kemarin, melainkan tatapan yang memeriksa, menilai, dan menimbang kebenaran gosip yang sudah semalam menyebar cepat. Penjual bakso itu bukan orang biasa. Ia adalah Hilman Kurniawan, pemilik salah satu perusahaan berlian terbesar di kota. Kabar itu menyebar dari satu mulut ke mulut lain seperti api kecil yang menyalakan rasa ingin tahu. Ada yang kagum, ada yang sinis, ada pula yang mencibir, merasa dibohongi oleh penyamaran yang terlalu sempurna. Hilman tidak berkata apapun. Ia tetap menata mangkuk, tetap menyalakan api, tetap mengaduk kuah dengan gerak yang sama. Tapi dalam dadanya, ada sesuatu yang retak halus, seperti kaca tipis yang mulai pecah dari dalam. Ia tahu, rahasianya sudah terungkap. Tapi yang paling ia takutkan bukanlah tatapan orang-orang pasar. Yang ia takutkan adalah tatapan Raina. Dan benar saja, pagi itu Raina tidak ada di kios bunga. Papan kayu kiosnya tertutup kain putih. Bunga-bunga yang biasanya berbaris rapi kini layu dibiarkan begitu saja. Hilman berhenti di depan kios itu lama sekali. Ia mengangkat tangannya untuk mengetuk meja, tapi urung. Tak ada yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia duduk di bangku dekat gerobak, menatap kios yang diam seperti tubuh yang kehilangan napas. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan bisik-bisik yang tak mau padam. Katanya pura-pura miskin biar tahu hidup rakyat kecil. Atau biar cari perhatian gadis bunga itu. Kalau benar dia bos berlian, ngapain jualan bakso? Aneh banget. Hilman menunduk. Setiap kata seperti serpih kecil yang melukai diamnya. Tapi ia membiarkan semuanya lewat. Seperti debu di udara yang hanya bisa ditiup, bukan dilawan. Menjelang siang, Raina datang. Rambutnya tersembunyi di balik kerudung warna abu. Langkahnya cepat. Matanya tidak mencari siapapun. Ia langsung membuka kiosnya. Mengatur bunga dengan gerak yang mekanis. Tanpa senyum, tanpa sapaan. Hilman berdiri dari tempat duduknya. Menghampiri perlahan. Raina. Raina tidak menoleh. Tangannya sibuk menyusun bunga krisan ke dalam vas. Raina, izinkan aku bicara sebentar. Aku sedang sibuk, Mas. Jawabnya pelan tapi tegas. Raina, tolong dengarkan dulu. Aku tidak bermaksud menyembunyikan siapa aku. Aku hanya ingin. Raina menatapnya tiba-tiba. Tatapannya tajam, tapi di balik ketegasan itu, ada luka yang nyata. Ingin apa, Mas Hilman? Ingin tahu seperti apa hidup orang kecil? Ingin main peran supaya bisa menulis kisah inspiratif? Hilman menggeleng cepat. Tidak, aku tidak ingin meneliti siapapun. Aku hanya ingin mengenal dunia yang selama ini tidak bisa kusentuh. Aku ingin jadi manusia yang sesungguhnya. Raina tertawa getir. Dan untuk itu, kamu memilih berbohong. Aku tidak berbohong tentang siapa aku. Aku hanya menunda untuk mengatakannya. Itu sama saja, balas Raina. Kamu tahu, aku benci kebohongan. Karena kebohongan itu seperti jamur. Awalnya kecil, tapi bisa tumbuh dan merusak semuanya. Hilman menatap wajahnya lama sekali.
Aku mengerti marahmu. Tapi percayalah, tidak ada kepalsuan dalam perasaanku padamu. Raina menunduk. Suaranya melemah. Aku tidak tahu mana yang harus kupercaya. Semua terasa salah sekarang. Ia berbalik, berjalan ke dalam kios. Hilman menatap punggungnya yang menjauh, lalu menatap bunga-bunga di sekitarnya. Mawar-mawar itu tampak indah, tapi sebagian kelopaknya mulai menghitam di tepi, tanda bahwa terlalu lama terkena udara dingin. Ia sadar, begitulah hubungan mereka sekarang, indah tapi mulai membusuk di tepian waktu. Hari itu, Hilman tetap berjualan, tapi tanpa senyum. Pelanggan masih datang, beberapa dengan rasa ingin tahu, beberapa dengan sikap kikuk. Mereka membeli bakso sambil melirik. Mungkin ingin memastikan apakah lelaki di depan mereka benar bos berlian yang mereka lihat di berita pagi. Ketika malam tiba, Hilman menutup gerobaknya tanpa suara. Ia berjalan melewati kios bunga yang sudah kembali sepi. Di sana, di meja kayu, ada setangkai bunga kering yang ditinggalkan. Tidak ada pesan, tapi ia tahu siapa yang menaruhnya. Ia memungut bunga itu perlahan, memeluknya seperti benda terakhir dari kehidupan yang hampir ia miliki sepenuhnya. Beberapa hari berikutnya, Raina tidak muncul di pasar. Hilman mencarinya ke rumah kontrakan kecil di belakang pasar. Tapi ibunya yang sudah tua hanya membuka pintu sedikit. Raina tidak mau menerima tamu, katanya lembut. Ibu, tolong sampaikan padanya aku minta maaf. Aku tidak ingin kehilangan dia. Perempuan tua itu tersenyum tipis, tapi matanya sendu. Kalau kau benar mencintai bunga, jangan memaksa kelopaknya mekar sebelum waktunya. Biarkan dia tumbuh dengan caranya sendiri. Hilman menunduk, lalu berpamitan. Ia berjalan pulang melewati jalan sempit yang gelap. Hujan turun perlahan, menimpa jalan batu, membuat langkahnya terdengar samar. Dalam hatinya, ia berdoa agar hujan bisa mencuci kesalahannya, meski tahu beberapa noda tidak bisa hilang oleh air. Keesokan paginya, Hilman tidak ke pasar. Ia duduk di kamarnya, menatap buku catatan kecil yang sudah penuh tulisan. Di halaman terakhir, ia menulis pelan. Aku tidak tahu bagaimana memulihkan kepercayaan yang sudah retak. Tapi jika cinta adalah kejujuran, maka aku akan menunggu dengan sepi, sampai hatinya siap mendengarkan kembali. Hari-hari berlalu. Pasar perlahan melupakan kabar besar itu. Orang-orang punya gosip baru, punya urusan sendiri. Tapi kios bunga Raina tetap sepi. Hilman datang sesekali, menaruh bunga di depan kiosnya tanpa berharap balasan. Hanya itu yang bisa ia lakukan, menunggu dalam diam, seperti tanah yang menunggu hujan datang lagi. Sampai suatu sore, saat langit jingga membakar atap pasar, Raina muncul. Ia berdiri di depan kiosnya, menatap bunga-bunga yang sudah layu. Hilman yang kebetulan melintas berhenti di tempat. Mereka saling menatap dalam diam. Raina membuka suara lebih dulu. Aku sudah banyak berpikir. Mungkin aku terlalu cepat marah. Hilman tidak berani mendekat. Tidak. Aku yang salah karena terlalu lama bersembunyi. Raina menatap bunga di tangannya, lalu berkata, aku tidak tahu apakah aku bisa langsung percaya lagi. Tapi aku tahu satu hal, kamu tidak pernah berpura-pura saat di sini. Itu yang membuatku datang hari ini. Hilman mendekat perlahan. Aku tidak akan meminta apa-apa darimu. Aku hanya ingin kamu tahu, semua yang aku temui di sini lebih berharga daripada seluruh berlian yang pernah aku miliki. Raina mengangguk pelan. Kalau begitu, buktikan dengan cara yang tidak memakai kata. Hilman terdiam sejenak, lalu mengeluarkan uang dari sakunya. Ia meletakkannya di meja kios. Aku mau membeli semua bunga yang masih segar. Aku ingin memberikannya kepada orang-orang pasar. Biar mereka tahu, yang indah tidak hanya milik orang kaya. Raina tersenyum kecil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kamu benar-benar berubah, ya? Hilman menatapnya lembut. Bukan berubah. Aku baru saja belajar menjadi diriku yang seharusnya. Sore itu, Hilman berjalan mengelilingi pasar, membagikan bunga-bunga Raina kepada orang-orang. Anak kecil, penjual sayur, tukang parkir,
Semua menerima bunga dengan senyum yang tulus. Raina melihat dari kejauhan, dan untuk pertama kali ia percaya bahwa mungkin cinta yang jujur tidak selalu harus lahir di tempat yang sempurna. Kadang ia tumbuh di antara bakso dan bunga, di antara uap dan harum tanah basah. Ketika hari mulai gelap, Raina menghampiri Hilman. "Kalau kamu masih mau berjualan bakso, besok letakkan gerobakmu di sebelah kiosku. Aku tidak janji apa-apa. Tapi setidaknya kamu tidak akan sendiri lagi." Hilman menatapnya. Mata mereka bertemu dalam senyum yang tidak butuh kata. "Terima kasih, Raina. Itu sudah lebih dari cukup." Dan di bawah langit malam yang perlahan terbuka, dua dunia yang pernah bertabrakan kini mulai berdamai. Di antara aroma kuah bakso dan wangi bunga, Hilman tahu, rahasia yang pernah membuatnya kehilangan segalanya kini menjadi jembatan untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketulusan. Pagi itu, matahari muncul dengan lembut. Cahaya keemasannya memantul di genangan air hujan malam sebelumnya. Pasar perlahan bangun, membuka pintunya dengan aroma rempah, sayur segar, dan wangi tanah yang basah. Di antara barisan kios, dua tempat berdiri berdampingan, gerobak bakso biru pudar milik Hilman, dan kios bunga dengan papan kayu bertuliskan, Raina Florist. Dua dunia yang sempat retak kini kembali berdampingan, bukan karena semua luka sudah sembuh, tapi karena keduanya memilih untuk tumbuh bersama. Raina belum sepenuhnya membuka hatinya, tapi ia juga tidak lagi menutup pintu. Ia memilih jalan yang sunyi namun jujur, memberi waktu pada cinta untuk bekerja dengan caranya sendiri. Hilman memulai harinya seperti biasa, menyalakan kompor, mengaduk kuah, menyiapkan bakso dengan hati-hati. Raina menata bunga, menyiapkan vas, dan membelai kelopak satu persatu seolah sedang menenangkan hati yang masih belajar percaya. Setiap kali Hilman menatap ke arah kios, Raina selalu berpura-pura sibuk, tapi senyum kecil di sudut bibirnya sudah cukup untuk membuat seluruh hari terasa hangat. "Mas Bakso," panggil Raina suatu pagi sambil tersenyum samar. Hilman menoleh. "Ya, Mbak Bunga. Kau tahu, melati yang kau beli setiap pagi itu, ternyata tumbuh dari pohon yang dulu hampir mati." Hilman mengernyit. "Hampir mati?" "Iya, tapi setelah aku rawat, ia tumbuh lagi, pelan-pelan. Sekarang bunganya bahkan lebih harum dari sebelumnya." Hilman menatapnya lama. "Mungkin seperti kita, pernah patah, tapi tidak benar-benar mati." Raina tersenyum lembut. Asal disiram dengan kejujuran, apapun bisa tumbuh lagi. Sejak hari itu, rutinitas mereka berubah menjadi kebersamaan yang tak direncanakan. Saat pembeli Hilman menunggu pesanan, Raina kadang membantu memotong daun bawang. Saat pelanggan Raina memilih bunga, Hilman sering menawarkan air minum gratis dari termos kecil di gerobaknya. Orang-orang pasar melihat mereka seperti pasangan yang saling melengkapi. Satu menghadirkan aroma kenyang, yang lain menghadirkan wangi ketenangan. Suatu sore, seorang pria datang ke pasar, berpakaian rapi, dengan jam tangan mahal dan sepatu mengilap. Ia berdiri di depan gerobak Hilman, menatapnya dalam diam sebelum akhirnya berkata, "Pak Hilman Kurniawan, Anda benar-benar di sini." Suara itu membuat beberapa orang menoleh. Hilman menegakkan badan. "Saya sudah bukan, Pak, siapa-siapa lagi. Sekarang saya hanya penjual bakso." Pria itu, sekretaris lamanya, menghela napas. "Perusahaan sedang menunggu keputusan Anda. Dewan Direksi menolak menandatangani kontrak baru tanpa persetujuan Anda. Jika Anda tidak kembali, semuanya akan berantakan." Raina yang mendengar dari kiosnya menatap dengan cemas. Hilman menunduk sejenak, lalu menjawab tenang. "Kalau mereka hanya menunggu tanda tangan, kirimkan dokumen ke sini. Aku akan tanda tangan di pasar ini, dengan tangan yang sama yang kini memegang sendok bakso." Pria itu terdiam. Tak ada yang bisa dikatakan lagi. Dunia yang dulu di atas kini tak mampu menjangkau ketenangan yang sudah Hilman temukan di bawah. Ia pergi meninggalkan pasar, sementara orang-orang mulai bertepuk tangan kecil tanpa benar-benar tahu alasannya. Raina hanya menatap. Matanya basah tapi penuh bangga. Sore itu, setelah pasar mulai sepi,
Raina menghampiri Hilman. Kamu tidak menyesal? Hilman menggeleng. Tidak. Untuk pertama kalinya aku tahu. Apa arti cukup? Raina tersenyum. Kau tahu, dulu aku sering berdoa agar diberi seseorang yang tahu caranya menghargai bunga. Ternyata yang datang malah penjual bakso yang pernah jadi bos berlian. Hilman tertawa kecil. Dan aku dulu sering berdoa agar diberi kesempatan mengenal orang yang bisa membuatku percaya pada keindahan yang tidak dijual. Raina tersenyum, lalu menunduk. Lucu sekali kalau dipikir sekarang. Kau dengan gerobakmu, aku dengan bunga-bungaku. Dua orang yang tak punya rencana tapi punya arah. Hari berganti, waktu berjalan. Hubungan mereka tumbuh seperti benih yang dirawat dengan sabar. Tidak terburu-buru. Tidak muluk-muluk. Pasar menjadi saksi setiap langkah kecil mereka. Tawa, diam, perdebatan kecil, hingga doa yang diam-diam diselipkan di antara kelopak melati. Hingga suatu pagi, Raina datang dengan gaun sederhana berwarna putih gading, membawa setangkai mawar tunggal. Hilman yang sedang menyiapkan mangkuk hampir menjatuhkan sendoknya. Apa ada acara hari ini? Tanyanya. Raina menggeleng. Tidak. Aku hanya ingin memberimu sesuatu. Ia menyerahkan mawar itu. Ini mawar pertama yang mekar dari kebun kecilku di rumah. Aku menanamnya waktu kita berhenti bicara. Aku pikir dia tidak akan tumbuh. Tapi ternyata, ia mekar hari ini. Hilman memegang bunga itu pelan. Suaranya nyaris berbisik. Terima kasih. Aku akan menjaganya seperti aku menjaga rasa yang tumbuh di sini. Raina tersenyum. Rasa apa itu? Hilman menatap matanya. Rasa yang membuatku ingin tinggal, bukan karena aku tidak punya tempat lain, tapi karena aku tidak ingin mencari lagi. Hening beberapa detik. Lalu Raina tersenyum lebar. Kali ini tanpa sisa ragu. Kalau begitu, jangan pergi lagi. Pasar ini sudah cukup luas untuk dua orang yang ingin tumbuh bersama. Sejak hari itu, mereka tidak pernah berpisah. Gerobak biru itu tetap berdiri di sebelah kios bunga. Orang-orang pasar sudah terbiasa melihat Hilman dan Raina bekerja berdampingan. Hilman dengan uap kuahnya, Raina dengan kelopak bunganya. Mereka kadang berselisih paham tentang hal kecil, tentang warna taplak meja, atau letak ember, tapi setiap perbedaan diselesaikan dengan senyum dan canda ringan. Bertahun-tahun kemudian, pasar itu berubah. Kios-kios diperbarui, jalanan dipaving, tapi dua tempat itu tetap ada. Di dinding kios bunga kini tergantung foto lama. Hilman dan Raina berdiri bersama, di antara bunga dan mangkuk bakso. Di bawahnya tertulis kalimat yang kini menjadi semboyan pasar. Yang tulus tidak butuh nama. Yang mencintai tidak perlu peran. Dan setiap kali angin lewat membawa wangi bunga, orang-orang percaya bahwa kisah mereka masih hidup di udara. Hilman tak lagi bos berlian, tapi di mata Raina, ia tetap lelaki yang paling berharga, bukan karena kilau yang ia miliki, tapi karena ketulusan yang ia pilih untuk ditanam. Malam hari, saat pasar sepi, Hilman sering duduk di bangku kayu di depan kios, menatap bunga-bunga yang bergoyang pelan. Ia menulis kalimat terakhir di buku catatannya. Dulu aku mencari berlian di kedalaman bumi. Kini aku menemukannya di dalam dada sendiri. Bunga telah tumbuh di sana, dan wangi itu tidak akan hilang selamanya. Ia menutup buku, menatap Raina yang sedang menata bunga untuk esok pagi, lalu tersenyum. Dunia di luar sana mungkin masih berkilau, tapi di sini, di bawah cahaya lampu pasar yang sederhana, ia telah menemukan rumah. Dan di sanalah cerita ini berhenti, dengan ketenangan yang hanya bisa dimengerti oleh dua hati yang pernah hancur, lalu memilih untuk tumbuh kembali bersama.